ayah, bunda, adik, dan dalam keadaan kondisi bahagia. Ada yang nggak bahagia? Nggak ada. Coba wajahnya. Bukti bahagianya mana? Salah satu ciri-ciri orang bahagia itu Senyum. senyum setiap saat. Itu dong ditunjukin. Oke. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke materi selanjutnya. Tadi saya sempat beberapa orang yang maju di depan dan saya dengar, alhamdulillah, merasa bangga ya. Bangganya kenapa? Setiap angkatan itu ada peningkatan dalam hal pemahaman materi, itu intelektualitasnya semakin meningkat. Dan angkatan 10 ini luar biasa banget. Tepuk tangan untuk harapannya dengan sudah semakin banyaknya sistem dan silabus yang ada di Kansa itu lebih memudahkan teman-teman untuk betul-betul bisa memahami materi dan sesuai target satu semester bisa 6 bulan, nggak lagi 8 sampai 9 bulan, gitu kan? Kita memang D3 3 tahun, tapi saat ini semesternya masih 8 sampai 9 bulan. Kenapa? Karena memang proses berusaha penyesuaian, teman-teman berusaha menyesuaikan dengan pola pikir dan sistem berpikir yang baru dibandingkan sebelum belajar di Kansa. Makanya kenapa teman-teman itu terapi berpikir ini diletakkan di semester 2, karena sudah sering saya ulang di kelas 10B terutama, kalau terapi berpikir ini ujuk-ujuk tiba-tiba, kalau bahasa Jawa itu mak kedabuk, tiba-tiba langsung diajarkan di semester awal, maka sudah bisa dipastikan teman-teman pasti akan menolak. Karena apa? Fundamennya belum dapat. Saya kita senyum aja bisa menterapi pola pikir. Masa iya bahagia tanpa syarat? Dapat rumus dari mana? Namanya orang bahagia itu kalau, ya kan? Kebanyakan orang awam seperti itu. Tapi alhamdulillah teman-teman sudah bisa maksimal dalam menerima, dan percepatannya dalam menerima materi itu luar biasa. Karena ada asdos yang berusaha mereview, kemudian medianya juga sudah ada. Nah dulu kita pada saat saya sama Kak Anissa ngampus itu ya semuanya sistemnya belum terbangun, medianya terbatas. Sekarang setiap kelas sudah ada TV, sudah ada peraga, sudah ada semua. Nah harapannya itu lebih memudahkan teman-teman. Makanya harapannya ke depan mudah-mudahan satu semester itu bisa 6 bulan. Jadi teman-teman nggak lama-lama di sini ya. Kalau mau lama jangan jadi mahasiswa, jadi pengajar, gitu kan? Atau nggak ada yang pengen meneruskan perjuangan dosen sama asdos di sini? Saya udah 8 tahun, nggak ada yang pengen gantiin. Pokoknya gitu harapannya teman-teman. Kenapa? Karena ya coba tanya Kak Anissa, memahami materi pada saat jadi mahasiswa atau pada saat jadi asdos? Pasti jawabnya pada saat jadi asdos, karena dituntut untuk lebih bisa daripada mahasiswanya. Berarti belajar paling cepat itu dengan cara sepakat ya? Ayo kita masuk ke poin berikutnya, yaitu keinginan versus kebutuhan. Ini teman-teman sudah dapat keinginan versus kebutuhan? Belum. Tak suruh pusat loh. Yang laki-laki. Iya, tak suruh pusat loh yang laki-laki ngomong belum. Sudah dapat apa belum? Udah. Sudah dapat apa belum? Udah. Di mana? Di mapping. Yang ngomong dulu tak suruh pusat. Bukan saya. Keinginan versus kebutuhan itu ada di materi Dream mapping. Di mana? Keinginan versus kebutuhan adalah merubah. Maksudnya merubah dari yang hanya ingin itu syarat muatannya akan hawa nafsu. Dan itu biasanya di situ tidak punya sistem. Tapi segala sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan biasanya sudah menjadi hal yang primer harus didapatkan seseorang. Maka
salah satu hal yang harus dilakukan seseorang dalam proses mengubah keinginan menjadi kebutuhan adalah paksa diri untuk membuat sistem. Bisa? Paham? Maksudnya teman-teman punya keinginan nih. Ingat, kalau hanya keinginan itu biasanya syarat dengan ambisi, karena di situ ada muatan nafsunya. Nah, biasanya kalau syarat dengan ambisi, seringnya itu ya apa ya bahasanya? Hanya menggebu-gebu, tetapi ketika tidak tercapai, hatinya bakal kecewa. Karena itu keinginan ambisi. Tapi kalau teman-teman paksa menjadi sebuah kebutuhan, maka secara tidak langsung teman-teman sudah mulai berbicara tentang konsep, tentang membuat sistem. Contoh, salah satu hal yang harus dilakukan seseorang untuk bisa merubah dirinya jadi lebih baik adalah dia melakukan hal yang tidak biasa. Betul nggak? Salah satu untuk merubah sikap aja, atau pribadi aja, atau merubah apapun itu di dalam diri, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah merubah kebiasaan. Contohnya, teman-teman yang tidak biasa bangun subuh, misalnya biasanya bangun subuh, maka apa yang harus dilakukan? Ya sudah bisa dipastikan teman-teman yang susah bangun subuh itu biasanya adalah orang yang hobinya begadang. Maka sistem yang harus dirubah dalam dirinya adalah mempercepat jam tidur. Dan itu biasanya akan mengalami fase yang bergejolak di dalam dirinya, karena yang sudah menjadi kebiasaannya dirubah, alias kalau bahasanya keluar dari zona nyamannya yang selama. Maka apa yang harus dilakukan? Perluaslah zona nyamannya. Karena manusia suruh keluar dari zona nyamannya bisa nggak? Tidak bisa. Maka perluaslah zona nyamannya. Nah, saya nyaman kalau saya tidur cepat, ya nyaman. Tidur lambat juga nyaman. Supaya bisa bangun pagi dengan kondisi nyaman juga. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingat di materi dream mapping di terakhirnya itu, tidak akan terjadi perubahan tanpa ketidaknyamanan. Dan hanya orang gila yang menghendaki perubahan, tapi dia masih melakukan hal yang sama. Berarti untuk merubah keinginan menjadi kebutuhan, Anda harus melewati fase yang tidak nyaman. Dan Anda harus merubah kebiasaan Anda. Kebiasaan Anda. Kalau Anda ingin kalau Anda berkehendak merubah keinginan menjadi kebutuhan tapi masih gitu aja, berarti Anda adalah orang gila. Ya. Ini poinnya betul kan? Jadi Anda orang gila gitu. Maka oleh sebab itu Anda dituntut harus membuat sistem. Oke, kita sesuai materi. Ciri-ciri manusia normal adalah banyak keinginannya. Normal atau human being. Nah, keinginan seperti dua mata koin mendapatkan dan kekecewaan ketika tidak mendapatkan. Banyak keinginan yang tidak terpenuhi biasanya karena salah nih. Ada muatan lain yang terkandung dalam tujuannya itu. Nah, cara mewujudkan keinginan menjadi kebutuhan, satu, paksa diri membuat sistem, atau contoh terpaksa kaya. Terpaksa kaya. Berarti ini bicara yang diambil contohnya adalah berkaitan sama yang sifatnya materialistis. Terpaksa kaya ya kan? Materialistis berarti berkaitan sama harta dan benda. Nah, terpaksa kaya berarti Anda apa? Untuk bisa jadi orang kaya secara materialistis. Berarti punya penghasilan banyak. Ya kan? Terus kemudian punya harta benda. Nah, untuk bisa mendapatkan hal itu semua, berarti apa yang harus Anda lakukan? Bekerja lebih ekstra. Itu poinnya. Nggak harus bekerja keras. Bekerja lebih ekstra itu bisa jadi kerja cerdas atau kerja keras, terserah mana yang Anda pilih. Nah, poinnya teman-teman yang harus dilakukan adalah berarti membuat diri Anda itu terpaksa. Karena manusia itu terbiasa karena terpaksa. Tidak akan terjadi perubahan tanpa ketidaknyamanan. Ya berarti Anda paksa diri Anda untuk menjadi kaya.
dengan cara ya bisa meningkatkan penghasilan, berarti dengan cara bekerja lebih ekstra, entah kerja keras, entah kerja keras. Siang malam. It's okay. Dan di Batam itu hal yang lumrah. Orang kerja malam, orang kerja pagi, orang kerja sore itu hal yang lumrah. Coba pulang ke kampung, jam 7 itu krik, ya kan? Aneh orang itu kalau bergadang itu biasanya tukang begadang, tukang pemain kerupuk. Tahu tuh? Apa? Nggak tahu saya. Judi, dadu itu ya kan? Iya. Ada lampu di kampung itu yang sampai malam ya. Itu tukang main judi itu. Gaple. Itulah pokoknya ya kan. Kalau di Batam enggak, orang udah terbiasa. Bahkan di Bengkong itu mencari makanan sampai pagi juga ada yang jual. Nah itu menandakan bahwa memang tingkat keinginan orang Batam untuk meningkatkan taraf hidup secara materialistis itu lebih tinggi dibanding wilayah lain. Dibuktikan dengan 24 jam di Batam itu orang kerja. Karena memang tujuannya orang ke Batam rata-rata merantau untuk kerja. Oke, bisa paham ya sampai sini ya? Ya, merubah keinginan menjadi kebutuhan. Oke, silakan. Kalau misalnya saya nih ya, saya ingin punya mobil, keinginan kan Kak. Tapi di sisi lain pikirannya kalau saya punya mobil kayaknya kurang efektif, begini. Itu bisa dirubah ke menjadi kebutuhan juga. Oke. Yang pertama harus dilakukan untuk kita merubah keinginan menjadi kebutuhan adalah menyinkronkan antara pola pikir dan juga keadaan. Dan dituntut atau dipaksa untuk punya mobil. Ayah, ibu, anaknya 3. Kalau naik motor sudah tidak muat ya kan? Berarti kan keadaan sudah memaksa tuh. Nah, langkah selanjutnya apa? Ya bangun sistem, bikin sistem. Nah itu yang harus dilakukan. Salah satu hal yang paling pertama dilakukan untuk mempercepat terwujudnya dream mapping adalah bangun sistem. Pertama kali yang harus dilakukan yang pertama adalah apa? Kalau pengen punya mobil, Bikin SIM. punya DP. itu udah pasti kalau itu hal yang harus dilakukan. Survei. Oh, itu kapan belajar? Tahu dulu tentang mobil. Harganya mobil yang mau dibeli itu berapa? Dari situ dia bisa mengukur dengan harga 100 juta penghasilan saya sekian, dengan cara apa saya bisa membayar hal itu? Apakah saya harus menabung dulu? Apakah saya harus kredit? Betul nggak? Nah, itu namanya adalah sistem. Kalau enggak tahu. Bikin pusat 100 juta, saya gajinya 4 juta sebulan, mana bisa? Oh ternyata ada cara lain. Anda harus punya DP, setelah punya DP sekian, bisa loh mobil itu dibeli dengan cara di cicil atau di kredit. Nah itu namanya merubah keinginan menjadi kebutuhan. Keadaannya sudah memaksa. Tapi kalau enggak deh, saya nggak terlalu butuh kok. Saya nggak butuh mobil, saya nambah motor aja deh. Berarti itu belum menjadi kebutuhan. Nah, bisa ya, paham ya Bunda ya? Oke. Next, ada pertanyaan lain? Gini Kak, Oke. yang ada analogi kayak satu analogi kan mungkin bagi yang belum mampu gitu membeli kendaraan tadi kan seperti apa namanya menabung dulu. Bagaimana dengan orang yang super mampu gitu, dia punya kendaraan berbiji gitu. Nah itu kan nggak jadi kebutuhan kan jadinya kan, itu jadi gaya hidup. Terus pertanyaannya? Ya maksudnya itu udah itu apa perdananya apa? Ya, ya maksudnya itu nggak jadikan kebutuhan. Oke. Jadi itu akhirnya itu kan orang tuh bukan lagi kebutuhan yang dia kedepankan gitu. Jadi mang nafsunya gitu berarti. Ya, ambisi. Ambisi. Nah, ambisi itu syarat dengan hawa nafsu. Itulah kenapa tadi konteksnya kita ngomong adalah untuk orang yang memang dari ingin menjadi butuh karena dia belum punya. Tapi bagi orang yang sudah mampu, Jadi kalau udah hidup seperti itu ya sah-sah saja. nanti diterangkan setelah poin ini ada. Setelah poin ini ada. Jadi sekarang kita berbicara tentang ketika kita ingin
menterapi pola pikir kita yang awalnya itu hanya keinginan dan kita pengen cepet-cepet dapat, maka otak Anda harus diterapi bahwa untuk mendapatkan hal itu Anda harus perlu zona nyaman, merubah kebiasaan, gitu kan? Kan banyak orang dia hanya sebatas angan-angan. Apa bedanya angan-angan dengan imajinasi? Angan-angan mah hayalan. Hayalan tanpa ilmu. Kalau imajinasi Hayan berilmu. berhayal tapi punya ilmunya, pasti ada action. Gitu. Nah, salah satu bentuk action itu adalah ya membuat sistem dari keinginan sudah menjadi kebutuhan. Salah satunya yang tadi saya bilang terpaksa kaya. Berarti Anda memaksa diri Anda untuk menjadi orang yang kaya secara materialistis. Dengan cara apa dong? Oh, Anda harus punya penghasilan lebih seperti halnya orang-orang kaya pada umumnya. Salah satunya bukan lagi punya passive income, bahasanya gitu. Kalau bahasa biasa orang-orang mempengaruhi orang untuk ngajak bisnis itu yang punya jalan-jalan usahanya tetap gitu kan? Ya nggak? Ya nggak? Iya, itu kan yang digemur-gemborkan. Tapi ingat bahwa kembali lagi yang dimaksudkan di materi terapi berpikir ini adalah memang konsepnya itu melatih pola pikir kita agar punya pandangan lain terhadap hidup. Salah satunya berarti hal yang tidak mungkin itu bisa saja terjadi dengan cara merubah keinginan menjadi kebutuhan. Pola pikirnya yang diterapi. Saya orang kampung, sekolahnya tak tinggi, secara kerjaan juga saya nggak sebagus umumnya orang, tapi saya pengen punya ini itu. Kira-kira bisa tercapai nggak? Bisa aja ketika Anda punya ilmunya dengan cara paham bahwa keinginanmu itu dirubah menjadi kebutuhan. Sepakat? Sampai sini sepakat? Setuju. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau nggak ada, next. Nah, poin selanjutnya memiliki versus menikmati. Konsep hidup adalah menikmati. Itu yang garis besarnya. Konsep hidup adalah menikmati. Nikmatilah setiap fasilitas yang ada, berbahagialah maka engkau akan memilikinya. Coba, nikmatilah setiap fasilitas yang ada, berbahagialah maka engkau akan memiliki. Nikmatilah fasilitas yang ada, berbahagialah maka engkau akan memiliki. Atau ada statement lain? Apa ya? Cintailah apa yang ada, jangan berusaha mencintai yang tidak ada. Bisa? Paham? Yang sudah ada pada diri kita itu loh cintai. Jangan kamu mengejar untuk mencintai segala sesuatu yang belum ada. Mana cari berarti? Kenapa? Ya belum ada dicari, boleh juga gitu. Konsepnya memiliki versus menikmati. Kesalahan berpikir banyak orang itu hanya ingin memiliki tanpa menikmati sehingga tidak bahagia. Nih, seperti yang disampaikan Pak Adam tadi. Kalau ditanya orang yang punya berkelebihan harta, terus kemudian dia punya banyak fasilitas, apakah kemudian dia bisa menikmati semua itu? Belum. Kenapa? Karena konsepnya dia itu bukan lagi pada menikmati, tapi kebanyakan orang saat ini itu lebih ke memiliki, alias flexing, gaya hidup. Sebetulnya ya belum tentu. Contoh, salah satu artis yang punya berbagai macam fasilitas karena dia punya penghasilan besar. Dari begitu banyak mobilnya, kira-kira satu mobil itu ada nggak yang dipakai 1 bulan sekali? Belum tentu. Bisa jadi lama banget nggak pernah dipakai. Ya itu kan dalam perspektif memiliki menikmati itu dikendarai gitu. Tapi ketika menikmatinya untuk dilihatkan ke orang lain itu bukan bagian dari menikmati juga. Oke, gini. Konsepnya gini. Konsep dari memiliki versus menikmati itu bagi kita yang belum mampu akan suatu pencapaian.
Contoh, seorang pekerja PT yang mempunyai penghasilan standar UMK Kota Batam, Kabupaten Kampus. Nah, lalu kemudian untuk menimbulkan rasa syukur dalam dirinya, maka konsepnya jangan memiliki, dirubah konsepnya harus menikmati. Contoh, teman-teman bisa nggak menikmati mobil tanpa harus memiliki? Bisa. Cukup Anda punya aplikasi. Dengan merubah pola pikir, menikmati, tapi tidak memiliki, karena memang kapasitas dan kemampuan Anda belum sampai di posisi itu. Yang penting menikmati. Iya, konsepnya agar menimbulkan rasa syukur di dalam hati. Tapi kalau Anda memaksa diri Anda untuk bisa memiliki, ya kembali ke tadi, merubah keinginan menjadi kebutuhan. Tapi ternyata kan ada kondisi bahwa innallaha yakhulu bainal mar'i wa qalbi. Bahwa terkadang Allah itu memisahkan manusia dengan keinginan hati. Pengennya punya penghasilan 10 juta, pinjem modal sana sini untuk bisnis, bukannya untung malah buntung. Udah berusaha ya, nggak naik-naik penghasilannya. Tapi yang harus dilakukan, ya sadar bahwa memang kapasitas dan kemampuannya segitu. Maka untuk meredam gejolak di dalam dirinya adalah, kan fungsi kendaraan itu mengantarkan satu tempat dari satu tempat ke tempat lain. Saya nggak harus punya mobil kok untuk bisa menikmati mobil. Konsep berpikirnya seperti itu. Karena kalau dipaksakan Anda dengan penghasilan segitu, Anda punya mobil, ya nggak bisa. Saat ini rata-rata mobil itu kurang lebih paling murah cicilannya 2,7 ya, 2,7 sampai 3 juta, 3 lebih. ya 5 tahun. Nah, kalau gaji Anda 4,2, ya, mati berdiri gitu kan, mati berdiri. Nah, Anda tidak harus memiliki, Anda cukup menikmati. Dengan cara apa? Dengan cara mengembalikan semua kepada fungsi dasarnya. Contoh, rumah fungsi dasarnya untuk berteduh, untuk istirahat. Maka dalam diri Anda konsepnya jangan ingin memiliki, tapi menikmati. Orang kalau udah masuk ke dalam rumah, udah istirahat, nggak peduli mau rumah kontrak, mau numpang, mau sewa, mau ruli, mau perumahan, mau kaplingan, sama aja. Tapi kebanyakan orang saat ini terjebak sama keinginan untuk memiliki. Berarti Kak, status. berarti itu kalimatnya berbahagia, maka engkau akan memilikinya seolah-olah memilikinya, begitu ya Kak? Ya. Seolah-olah memilikinya. Seolah-olah bukan seolah memiliki, tapi Anda bisa menikmati tanpa harus memiliki. Jangan seolah-olah memiliki, nanti halu dong. Karena di awal sudah dilatih pola pikir kita itu, karena memang kapasitas dan kemampuan belum sampai ke posisi itu, maka jangan kejar untuk memiliki, tapi menikmati kalau memang itu bisa. Dengan cara rental, pengen naik mobil Alphard sekali boleh dong? Boleh. Rental 1 juta sehari, ya kan? Ya momen-momen tertentu boleh nggak? Boleh aja, nggak ada yang larang. Ternyata ini loh, ternyata naik mobil mewah, mobil mahal itu disupirin orang gitu kan? Boleh aja. Contoh, di bawah tahun 2010 naik pesawat itu hal yang sangat luar biasa ya. Wah banget. Saya masih ingat dulu karena bapak saya pensiunan ya, pulang ke Jawa itu tahun 2000, saya SD 2002 apa 2001 naik Hercules, dulu masih boleh Hercules itu gabung sama kambing sama itu ya. Naik pesawat ya, semua sama alat berat perangnya dan sebagainya. Nah itu udah luar biasa banget, itu udah bisa cerita gaya banget gitu. Tapi sekarang enggak, orang bisa naik kelas bisnis, kelas eksekutif dan sebagainya tanpa harus punya jadi pribadi. Nah, karena apa? Karena konsepnya menikmati, bukan memiliki. Tapi kalau Anda konsepnya pengen memiliki, ya akhirnya flexing. Banyak gak di Indonesia ini artis-artis yang tidak punya mobil mewah tapi dia pakainya mobil mewah? Banyak. Siapa sih yang punya kerjasama sama Raffi Ahmad itu yang punya showroom mobil mewah?
Rudi Salim. Di salah satu podcastnya Deddy Corbuzier dia ngomong, ya banyak loh artis di Indonesia itu yang nyewa mobil mewah sama saya, seakan-akan itu punya dia. Banyak, jangan salah, nggak semua orang punya. Banyak yang nyewa itu mobil-mobil Ferrari, Mustang dan sebagainya. Siapa namanya? Oh, nggak perlu saya sebutkan namanya katanya dia. Nah, berarti kan dia konsepnya pengen seakan-akan dia memiliki. Berarti harus seperti itu. Bisa sampai sini paham? Karena memang dalam satu kondisi keadaan dan kemampuan diri kita belum sampai di posisi itu, maka cukup diterapi pola pikirnya agar Anda menjadi pribadi yang syukur. Anda cukup menikmati, bisa. Tapi ini hanya berlaku untuk Barat pedang ya, jangan salah. Iya, jangan salah. Analogi nih. Khususnya untuk laki-laki. Kesempatan. Karena ada yang punya pola pikir langsung gitu. Oke? Khususnya untuk laki-laki. Nggak berlaku untuk manusia. Parah nih, parah. Paham ya? Paham ya? Yang masih nurul. Enggak ya? Asal. Oke. Paham? Oke. Jadi selama ini orang itu terjebak sama status flexing, seakan-akan memiliki yang dikejar memiliki, karena kebahagiaan dia itu pada kondisi memiliki, terjebak sama status. Padahal kalau kita ingin menterapi pola pikir kita, ya nggak harus memiliki fakta untuk bisa menikmati. Karena kita berusaha mengembalikan semua kepada fungsi dasarnya. Fungsi dasar rumah untuk berteduh, untuk istirahat. Nggak peduli mau kontrak, emang beda ya rumah di kaplingan sama di perumahan sama Ruli. Kalau ada itu nggak ada bedanya, sama aja. Bahkan jangan salah, orang-orang di Ruli itu bukannya tak punya rumah mewah, betul nggak? Yang parkir di Pelita itu di pinggir jalan, udah jazz, udah apa itu udah. Secara tidak langsung, ya walaupun rumahnya kayaknya cuma tambal-tambalan triplek, tapi punya mobil jazz kan berarti dia pasti punya rumah yang lebih. Karena memang dia senang di situ. ya. Kesenangan mau disewakan. Iya. Di situ gratis ya kan? Iya, oke. Bisa paham ya sampai sini ya? Konsepnya ini untuk benda, bukan untuk manusia. Oke. Contoh rumah, villa, hotel, tempat untuk berteduh, mobil, motor, pesawat untuk mengantarkan kepada tujuan. Konsepnya nggak harus Anda itu memiliki, tapi Anda cukup menikmati aja karena kapasitas dan kemampuannya belum sampai. Untuk menunjukkan rasa syukur dalam diri, Anda dilatih otaknya, pola pikirnya diterapi. Ya, kalau memang mampunya pakai sepeda ontel, ya udah. Karena fungsi dasar mengantarkan dari satu tempat ke tempat lain, jangan dipaksa. Ya, karena saya pernah dulu pertama kali datang ke Batam nyewa motor sebulan 150.000 ya kan, karena untuk ngangsur belum tapi nggak apa-apa. Nah, fasilitas-fasilitas itu banyak banget. Nah, makanya terkadang orang itu gengsi, terjebak sama status, akhirnya dia pengen terlihat ini, pengen terlihat itu, akhirnya dia paksa dirinya, akhirnya justru yang membuat dirinya berantakan. Nah, hal-hal seperti itu kalau bisa pola pikir kita diterapkan. Konsepnya menikmati, jangan memiliki. Bisa ya? Bisa? Ya, berarti menerima nggak yang apalagi perjalanan hidup manusia, kadang di atas, kadang di bawah, kadang sukses, kadang tiba-tiba bangkrut. Nah, biasanya orang kalau udah di atas, untuk menurunkan satu grade kualitas status sosialnya itu sungguh luar biasa. Yang biasanya naik mobil bagus, tiba-tiba bisnisnya hancur, harus naik mobil butut atau bahkan naik motor. Gengsi nggak? Ya, kalau tidak belajar tentang terapi berpikir pasti gengsi. Tapi kalau dia cara berpikirnya benar, gengsi. Biasa. Kan fungsi dasarnya mengantarkan dari satu tempat ke tempat lain. Bisa paham? Paham. Nah, contoh. Orang itu biasanya terjebak dengan status itu ketika dia sudah nyaman dalam satu kondisi dan dia jatuh ke kondisi yang
tidak dia harapkan. Akhirnya menutupi hal itu dia tidak mau menurunkan grade status sosial. Akhirnya dia terpaksa status. Nah, oleh sebab itu untuk kita yang sudah belajar dalam kondisi apapun kita saat ini hidup naik turun roda berputar dan apapun itu sukses dan gagal, nah, kita hidup namanya hidup ya biasa aja karena kita udah belajar otak kita, pola pikir kita diterapi. Nah, memang saat ini kondisinya saya nggak bisa memiliki, bisanya menikmati. Bisa? Oke. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Gini Kak, saya pernah ada teman, dia seorang kepala sekolah dengan beban kerja yang begitu berat, ya, karena statusnya sekarang kepala sekolah. Dia pengen melepas statusnya, mau jadi guru biasa, tapi malu gitu. Guru biasa tapi Dia kepala sekolah. ya. Ini kan apa yang harus dia lakukan supaya beban itu berkurang? Oke. Ajak ke kansa Pak. Iya. Bisa. Iya. Apa yang harus itu maksud jawaban candaan ya. Iya betul. Tapi serius juga ini. Serius juga. Serius juga. Suruh jadi mahasiswa. Tapi kalau pelajaran yang Kak Ical sampaikan tadi, saya lebih tertarik mempelajari yang tukang parkir. Tukang parkir. Yang tidak. Oke. Canda aja Pak. Ya pola pikirnya Canda jelas juga. seperti itu kan. Yang Kacau juga semua. Iya, dia menjaga segalanya tapi walaupun itu belum tentu punya. Iya. Waktunya barang itu diambil sama pemilik aslinya ya biasa aja. Biasa aja. Semuanya. Ya gitu kan? Tapi nggak ikhlas juga ya kalau nggak dikasih duit. Iya. Oh, itu biasa tukang parkir yang tiba-tiba mundur gitu. Tapi kalau tukang parkir beneran enggak lah gitu. Bahkan ada yang berbuat lebih kok. Iko yang parkir tuh. Iya. Jadi ya itu plastik. Kan ada kan? Sampai dikejar coba. Sering gitu ya. Bukan soal 2000-nya gitu. Ya. Harga diri. Oke, silakan. Sekarang itu Kak Tadi udah terjawab belum? Belum. Belum ya? Belum sudah. belum dijawab. Maksudnya pola pikirnya harus seperti apa? Ya harus disadarkan, diajak, dikasih pemahaman bahwa jangankan meletakkan jabatan secara sadar, secara tidak sadar aja dalam kondisi tertentu. Nah, kepala sekolah itu jabatan paling rawan sekarang. Kenapa saya bilang paling rawan? Sangat dekat sama korupsi. Iya. Lahan basah. Maksudnya dalam satu kondisi tertentu, kepala sekolah itu kan jabatan. Di Indonesia ya, kita bicara tentang dunia pendidikan, nggak ada sekolah khusus untuk yang bisa jadi kepala sekolah. Kepala sekolah itu kan formatur ya, jabatan formatur struktural di dalam suatu pendidikan itu untuk memanajemen. Tapi ada nggak manajemen sekolah manajemen pendidikan? Sekarang sudah ada ya, sekarang sudah ada baru-baru ini. Nah tapi kebanyakan orang-orang yang dulu sekolah dan sekarang jadi kepala sekolah, apakah mereka belajar itu? Enggak. Jabatan kepala sekolah, kepala dinas itu siapa yang dekat sama yang punya jabatan, betul nggak? Politik. Iya, politik, kebutuhan politik. Nah, maka dikasih sadar. Jangankan Anda melepas jabatan secara sadar, secara tidak sadar kepala sekolah itu cepat aja bisa. Maka oleh sebab itu, ya itu pola pikirnya dikasih sadar bahwa segala sesuatu, apalagi jabatan. Kalau bahasa Jawanya itu sampiran. Sesuatu yang diselempangkan gitu aja. Disandang. Gampang banget untuk jatuh, untuk dilepas tuh gampang banget. Hanya disematkan doang. Maka ya biasa aja. Jadi untuk berarti konsep berpikirnya Bapak memang pada kondisi menjadi seorang pemimpin bukan leader. Karena banyak kok di sekolah-sekolah lain seorang leader itu kepala sekolah masih ngajar jadi guru biasa. Sebenarnya pola pikirnya dibenarkan seperti itu. Kalau dia bisa menerima, kalau nggak bisa menerima, ada kekerasan. Ya kan? Dikasih pemahaman. Jadi biasa. Makanya kemarin kalau teman-teman karena mic-nya kemarin nggak mendukung, terus waktunya terbatas, biasanya bapaknya Bang Pak Aseng
Pak Saleh, panggilannya Aseng karena bisa bahasa Hokkien, bisa bahasa Mandarin, makanya panggilannya Aseng. Pak Aseng itu kalau udah ngobrol sama kami ya beliau itu nggak lulus SD, tapi orang Lingga yang bercita-cita pengen punya sekolah tinggi. Mau sekolah udah waktunya udah tua, akhirnya saya nggak usah sekolah, tapi saya pengen punya sekolah tinggi. Makanya sekolahnya di mana-mana, gedungnya tinggi-tinggi gitu. Beliau itu filosofinya seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa selama ini dia tidak pernah mengenyam dunia pendidikan yang layak. Makanya dia buka sekolah di mana-mana. Salah satunya karya anak bangsa. Nah, pola pikir seperti itu teman-teman, berarti kan dia paham bahwa apa yang ada pada dirinya itu dinilai dari kemanfaatannya, fungsinya, bukan pada kondisi yang memang dia ada di situ. Kalau bahasa gampangnya itu lebih ke demi kemaslahatan umat. Nah, seorang kepala sekolah kalau dia sadar bahwa jabatan yang saat ini dia pegang adalah hanya formatur, sampiran yang hanya disematkan, jadi apapun itu dia, kalau memang konsepnya dia seorang pendidik, tidak masalah. Malah harusnya bangga. Kenapa? Karena ya memang tujuan awal dulu dia masuk pengen jadi PNS atau pengen jadi guru, atau guru yang PNS atau PNS guru ya. Apa dua-duanya? Ya dua-duanya. Tapi kalau niatnya memang dia pengen menjadi pengajar, ya banyak. Bahkan biar lebih jelas lagi, datangin orang yang sini. Oke, Pak Giri. Kalau saya mau nanya ini Kak tentang apa fenomena tentang statement sekarang ya. Di tahun 2023 itu akan terjadi resesi ekonomi. Itu termasuk masalah atau fenomena. Terus bagaimana menyikapinya? Oke. Berat nih ya perbicaraannya. Karena nanti saya kaitkan sama konspirasi, sama elit global. Pembicaranya panjang itu. Gak apa-apa. Nah, maksudnya saya harus menyamakan persepsi sama teman-teman gitu. Karena ada orang yang masih ngomongin konspirasi, ngomongin elit global, ada ngaruhnya sama kita ya, globalisasi. Oke. Ini sebatas pengetahuan aja, karena ibaratnya kita bukan sebagai pelaku, tapi bisa jadi kita kena imbasnya kalau memang itu benar-benar terjadi, gitu kan? Siapa yang paling terdampak? Ya, orang punya bisnis dan sebagainya. Nah, untuk kita yang sudah punya penghasilan pekerjaannya, bisa jadi kena imbas tapi mungkin nggak terlalu berefek. Nah, lalu pola pikir yang harus dilakukan gimana? Nah, semua hal di dunia ini itu teman-teman harus punya pemahaman bahwa namanya non-state actor. Non-state actor. Ada dalang di balik layar yang dia itu bukan kepala pemerintahan atau negara, tapi dia bisa mengatur dunia. Oke, paham? Saya giring pelan-pelan teman-teman pola pikirnya. Jadi di dunia ini ada orang-orang yang mampu mengatur seluruh kepala negara. Padahal dia nggak punya jabatan, bukan kepala negara, nggak punya negara. Namanya non-state actor. Nah, dia itu kerjanya ya gitu, meniupkan kabar, meniupkan isu yang tujuannya dengan adanya isu itu bisa jadi dibenarkan, bisa jadi tidak. Nah, isu itu bisa jadi dijadikan sebagai acuan. Nah, ketika dijadikan sebagai acuan, bisa dipastikan itu bakal terjadi. Gimana caranya? Salah satunya yang sudah terjadi negara-negara yang kita kenal, Kuba, ya kan? Terus kemudian Uni Soviet, terus mana lagi? Negara-negara yang saat ini, Afghanistan ya, Afghanistan. Nah, itu kan semua adalah hasil rekayasa pola pikir dunia yang ingin menguasai kayak apa? Contoh Indonesia ini, nggak usah bicara jauh-jauh tentang resesi dunia, bicara tentang Indonesia. Setelah 22 tahun merdeka, saudara kita yang ada di timur sana, Billy, ditanya, enakan dijajah Indonesia, masuk bagian dari Indonesia, atau sekarang berdiri sebagai negara sendiri, tapi semua kontrol negaranya dikendalikan oleh Portugis? Ya, enak dijajah Indonesia.
dijajahnya mereka sama Indonesia masih ada pembangunan. Bahkan ada satu wilayah di timur sana yang mulai nyebrang Indonesia merdeka sampai sekarang jalannya itu nggak tersentuh, padahal itu jalan arteri, nggak tersentuh pembangunan. Yang memimpin di timur sana ya orang-orang yang keturunan Portugis, pribuminya jadi biasa. Nah hal itu juga sedang ditiupkan itu di Papua, saudara-saudara kita. Oh, kamu kaya raya loh, surga kecil yang ada di bumi, punya kekayaan berbagai macam hal, merdeka aja. Indonesia itu cuma keruk, walaupun kenyataannya memang seperti itu, gitu kan? Ya. Tapi dengan seperti itu ditiupkan kabar itu yang suatu saat bisa jadi kenyataan. Sama halnya juga dengan resesi, kan belum terjadi, tapi ada kemungkinan. Nah siapa yang mau bikin kemungkinan itu? Pola pikir itu siapa yang pertama kali memunculkan? Berarti dia dalamnya. Dan mereka meraih keuntungan ya. Ya pasti ada niatan di situ. Iya. Pasti ada Mendapat keuntungan. Ya, dari ketika hal itu benar-benar terjadi, mereka dapat keuntungan. Contoh, kita kalau ngomong perang, teman-teman masih ingat tak? Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 ya? Perang Dunia 2 itu tahun 1930-an sampai 1945 kan? Perang Dunia 2. Nah, yang seakan-akan dibuat kubu-kubu itu ada gerakan barat dan gerakan timur. Timur itu Nippon Cahaya Asia, di barat juga ternyata pecah. Ada barat Amerika, Prancis, terus Inggris, Jerman, ABCD itu bang. ada lagi komunis, Uni Soviet. Nah, dari berbagai macam perang yang untung siapa? Apakah Amerika untung? Apakah Jepang untung? Yang untung siapa? Yang bikin perang lah, yang mendanai perang lah, Yang memproduksi perang. yang punya organisasi lah. Organisasi bukan badan dunia, tapi menguasai dunia. Siapa coba? Elit global. Siapa? PBB. PBB itu badan organisasi apa sih? Organisasi tak jelas. Betul nggak? Ya nggak? Iya, organisasi tak jelas tapi bisa ngatur dunia. Dia punya negara nggak PBB? Nggak punya. Ya. Punya siapa? PBB itu. Elit global. Kumpulan negara-negara Amerika. pasti kelihatan. Tapi sekarang Orang-orang pilih. Jangan salah, PBB itu seakan-akan jadi pahlawan yang bisa membawa perdamaian dunia. Iya. Justru setiap kali ada tenda UNHCR untuk save children dan lain sebagainya di tempat-tempat perang, yang pertama kali memulai perang siapa duluan? Mereka. Punya PBB kan? Seakan mereka datang sebagai pahlawan. Padahal mereka yang gempur itu. Siapa? Ya teman-teman tahu lah. Keluarganya siapa? Elit global itu. Namanya siapa? Donald Trump. Bukan. Bill Gates. Bill Gates Bukan. Israel. Ya cari sendiri ya, nanti searching sendiri. Nah, biar teman-teman baca, biar tahu. Apa itu namanya? Nah, Israel. termasuk gedung PBB itu berdiri di tanahnya siapa? Ya, itu dia yang mengatur semua, yang dapat keuntungan yang mereka itu. Negara yang berperang tidak dapat apa-apa. Namanya perang itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Berat kan pembahasan kita ya? Iya, dunia. Iya. Makanya saya bilang ini jadikan pengetahuan aja, karena kita mungkin nggak kena efeknya itu resesi dan sebagainya. Tapi teman-teman seenggaknya karena teman-teman sebagai mahasiswa ketika duduk sama audien atau siapapun itu, teman-teman minimal tahu oh resesi itu apa, itu kondisi di mana, itu akan masuk di fase semua hal termasuk mata uang itu akan terjadi inflasi, gitu kan? Nah, itulah pokoknya berbicara mengenai itulah. Ya, iya, ya pengaruh ya dunia wisata salah satu